Salam koperasi, selamat berjumpa rekan-rekan, para penggiat, pecinta, dan pengelola koperasi di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Rumah Koperasi Kita. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah ulasan untuk menjawab pertanyaan, tepatkah membukukan bunga dalam tata kelola usaha simpan pinjam koperasi sebagai penghasilan? Baiklah rekan-rekan, saya akan sampaikan dalam bentuk paparan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, walaupun penjelasan ini sangat sederhana. Salam koperasi. Tepatkah membukukan bunga sebagai penghasilan dalam laporan keuangan usaha simpan pinjam koperasi? Rekan-rekan para penggiat koperasi yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya menyampaikan ulasan untuk menjawab pertanyaan di atas dalam koridor memahami jati diri usaha simpan pinjam dalam tata kelola koperasi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 menata transaksi koperasi sebagai berikut. Yang pertama sebagai transaksi pelayanan. Transaksi pelayanan adalah transaksi antar anggota. Jadi transaksi yang terjadi antara koperasi dengan anggotanya. Atau dapat kita katakan transaksi pelayanan adalah transaksi antar anggota dalam wadah koperasi yang dimilikinya. Dan transaksi itu adalah transaksi untuk saling menolong, saling bersama-sama memenuhi kebutuhannya seluruh anggota. Nah, transaksi pelayanan ini adalah transaksi non-profit, karena transaksi pelayanan ini terjadi antar anggota, antar pemilik, dan tidak masuk akal dan tidak nalar apabila koperasi mencari untung dari pemiliknya sendiri, tidak nalar mencari untung dari anggotanya sendiri. Karena itulah transaksi pelayanan ini juga dikenal sebagai transaksi yang non-profit. Selanjutnya adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah transaksi antara koperasi dengan bukan anggota. Jadi terjadi antara koperasi dengan masyarakat bukan anggota. Nah, transaksi ini sebagaimana layaknya transaksi bisnis yang juga dilakukan oleh para entitas di luar koperasi adalah transaksi yang berhitung untung dan rugi. Tidak ada ceritanya transaksi bisnis itu tidak mencari untung. Karena itu transaksi bisnis koperasi adalah transaksi yang profit oriented. Inilah bedanya antara transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Dan transaksi pelayanan serta transaksi bisnis ini merupakan jati diri koperasi yang membedakan dengan para pelaku usaha di luar koperasi. Kalau pelaku usaha di koperasi semata-mata melakukan transaksi bisnis, tapi kalau koperasi itu melakukan transaksi pelayanan untuk melayani kebutuhan anggotanya sendiri yang non-profit, tetapi juga melakukan transaksi bisnis melayani kebutuhan masyarakat yang merupakan transaksi profit oriented. Rekan-rekan sekalian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 12 diatur sebagai berikut. Pada ayat 1, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota koperasi. Kemudian dalam ayat 2-nya diatur lebih lanjut bahwa kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi.
Dari ketentuan pada pasal 12 ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi tidak boleh melayani atau bertransaksi dengan masyarakat bukan anggota. Dari kesimpulan ini, maka transaksi yang dilakukan koperasi dalam usaha simpan pinjam untuk melayani kebutuhan anggotanya, karena tidak boleh melayani bukan anggota, maka usaha simpan pinjam koperasi, baik yang dilakukan sebagai usaha tunggal, yaitu koperasi simpan pinjam, ataupun menjadi bagian dari usaha koperasi yang lain sebagai unit usaha simpan pinjam koperasi adalah transaksi pelayanan. Dan sebagaimana kita pahami tadi, bahwa transaksi pelayanan itu adalah transaksi yang tidak berhitung untung dan rugi. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, selain kita memahami apa yang diatur dalam PP 7 tahun 2021, tentunya kita juga harus memahami standar akuntansi yang digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan laporan keuangan usaha simpan pinjam koperasi. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa standar akuntansi yang digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan laporan keuangan usaha simpan pinjam koperasi pada saat ini yang berlaku adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang sering kita kenal dengan singkatan SAK ETAP. Rekan-rekan sekalian, SAK ETAP sebagaimana telah kita pahami pada penjelasan saya terdahulu, SAK ETAP adalah sebuah rujukan standar akuntansi yang dipakai oleh entitas atau dalam hal ini koperasi ketika membuat laporan keuangan dalam kegiatan transaksi bisnisnya. Nah, bab 20 tentang pendapatan dan ruang lingkupnya disebutkan. Bab ini diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang muncul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian sebagai berikut. Langsung kami ingin sampaikan pada huruf D. Terkait dengan bab ini dapat disampaikan bahwa pendapatan yang muncul dari akibat terjadinya penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Dividen adalah penggunaan aset entitas atau dalam hal ini koperasi yang berupa modal yang digunakan oleh pihak lain. Kalau royalti adalah penggunaan aset yang dimiliki entitas atau koperasi seperti hak cipta yang digunakan oleh pihak lain. Sedangkan bunga adalah penggunaan aset koperasi yang digunakan oleh pihak lain. Kalau bunga, aset yang digunakan oleh pihak lain, sebagaimana kita pahami, adalah berwujud uang atau dana. Kesimpulan dari pemahaman bab 20 tentang pendapatan pada huruf D SAK ETAP adalah 1. Dalam laporan keuangan entitas termasuk koperasi, bunga dapat dibukukan sebagai penghasilan apabila ada penggunaan aset entitas atau aset koperasi oleh pihak lain. Yang kedua, perlu kita pahami juga, dalam tata kelola koperasi, maka yang disebut pihak lain adalah pihak bukan anggota koperasi. Yang ketiga, kesimpulannya, sehingga
koperasi akan mendapatkan penghasilan yang dibukukan sebagai bunga apabila ada aset koperasi yang digunakan oleh bukan anggota. Dalam hal ini, aset koperasi itu yang dapat dibukukan sebagai penghasilan yang disebut bunga adalah uang atau dana yang dimiliki koperasi yang digunakan oleh bukan anggota. Rekan-rekan sekalian, marilah sekarang kita melihat praktek penggunaan aset dalam kegiatan usaha simpan pinjam di koperasi yang harus kita lakukan sesuai dengan ketentuan dalam PP 7 tahun 2021. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat 2 PP 7 tahun 2021, di mana diatur bahwa usaha simpan pinjam koperasi itu tidak boleh melayani bukan anggota. Usaha simpan pinjam koperasi hanya diperbolehkan untuk digunakan melayani kebutuhan anggotanya sendiri yang tadi sudah kita pahami, kita kenal dengan transaksi pelayanan. Nah, sekarang berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat 2 PP 7 tahun 2021, maka yang menggunakan aset koperasi dalam hal ini dalam usaha simpan pinjam koperasi adalah anggota sendiri, bukan pihak lain. Jadi sebetulnya aset yang dimiliki koperasi sebagai modal untuk kegiatan usaha simpan pinjam di koperasi yang menggunakan adalah anggotanya sendiri, bukan pihak lain. Rekan-rekan sekalian, marilah sekarang kita tarik benang merah penerapan pasal 12 ayat 2 PP 7 tahun 2021 dengan bab 20 huruf D SHK etap dalam tata kelola usaha simpan pinjam koperasi. Rekan-rekan sekalian, usaha simpan pinjam koperasi tidak boleh bertransaksi dengan bukan anggota. Ini diatur dalam pasal 12 ayat 2 PP 7 tahun 2021. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada aset koperasi yang digunakan oleh pihak lain dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Karena dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, koperasi tidak bertransaksi dengan pihak bukan anggota atau pihak lain. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, bunga diakui sebagai penghasilan apabila ada penggunaan aset koperasi yang digunakan oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam bab 20 huruf D SHK etap. Nah, rekan-rekan sekalian, dari benang merah yang terhubung ini dapat ditarik kesimpulan dari pokok pikiran di atas, dapat ditarik benang merah sebagai berikut. Dalam usaha simpan pinjam koperasi tidak ada kas masuk sebagai bunga, karena kas masuk dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi karena hanya bertransaksi dengan anggotanya saja, maka tidak ada kas masuk dari pihak bukan anggota atau pihak lain. Nah, sekali lagi kesimpulannya dari pokok pikiran di atas dapat ditarik benang merah sebagai berikut. Dalam usaha simpan pinjam koperasi tidak ada kas masuk sebagai bunga atau kas masuk yang dibukukan sebagai bunga sebagai penghasilan koperasi dalam usaha simpan pinjamnya. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan apa yang saya sampaikan terdahulu, maka ke depan
laporan keuangan usaha simpan pinjam koperasi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi adalah gerakan saling tolong-menolong antar anggota di sektor keuangan. Karena itu, maka membukukan pengakuan bunga sebagai penghasilan koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam sudah tidak tepat lagi dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat ini. Salah kaprah dalam pembukuan laporan usaha simpan pinjam koperasi bertahun-tahun sudah saatnya kita betulkan bersama-sama. Dan yang harus kita pahami lagi, karena dalam usaha simpan pinjam koperasi tidak ada aset koperasi yang digunakan oleh pihak lain. Inilah rekan-rekan sekalian jawaban dari pertanyaan yang disampaikan di depan, yaitu membukukan pengakuan bunga sebagai penghasilan koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam tidak tepat lagi dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, bahwa bunga itu diterima koperasi ketika ada aset koperasi yang digunakan oleh pihak lain. Sedangkan dalam kegiatan usaha simpan pinjam tidak ada dan tidak boleh ada aset koperasi yang digunakan oleh pihak lain. Karena itu, sekali lagi, membukukan pengakuan bunga sebagai penghasilan koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam tidak tepat lagi dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah rekan-rekan sekalian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa dalam paparan berikutnya. Salam koperasi.